Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafa Rahmasrianita, NIM 1801011219193, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Lokal B, UIN Antasari, Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintahan. Sistem pendaftaran hak paten. Dalam melakukan pendaftaran hak paten, Indonesia menerapkan sistem first to file, di mana inventor yang pertama kali mendaftarkan suatu produk mereka berhak mendapatkan hak paten atas produk tersebut dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Undang-undang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Pelaksanaan paten oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pasal 109 ayat 1, pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan A. Berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, atau B. Kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Penjabaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 109. Pada ayat 1 bagian A, pelaksanaan paten yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan meliputi: pertama, senjata api, amunisi, bahan peledak militer, intersepsi, penyadapan, pengintaian, perangkat penyandian, dan analisis sandi, bahkan proses dana atau peralatan pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan bagian B pada ayat 1 tentang pelaksanaan paten dalam aspek kebutuhan mendesak meliputi produk farmasi atau bioteknologi dengan memiliki harga yang mahal, namun diperlukan dalam menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan kematian mendadak dalam jumlah banyak. Produk kimia atau bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian yang diperlukan dan diperuntukkan untuk ketahanan pangan, obat hewan yang diperuntukkan menanggulangi hama dan atau penyakit hewan yang terjangkit secara luas, dan produk yang diperuntukkan menanggulangi bencana alam dan bencana lingkungan hidup. Proses pengajuan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Pelaksanaan paten diajukan oleh instansi pemerintah secara tertulis kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal. Pengajuan pelaksanaan paten tersebut memuat judul invensi, nama pemegang paten, nomor paten, alasan pelaksanaan, dan jangka waktu pelaksanaan. Dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak menerima permohonan tersebut, Menteri membentuk tim yang diketuai oleh Direktur Jenderal untuk memberikan berbagai pertimbangan. Direktorat Jenderal memberitahukan kepada pemegang paten tentang pengajuan pelaksanaan paten oleh instansi pemerintah. Menteri menyampaikan permohonan dalam jangka waktu paling lambat 24 hari sejak diterima permohonan tersebut kepada Presiden untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Keputusan Presiden memuat hal-hal yang sebagaimana tertulis dalam pengajuan ditambah dengan keterangan mengenai imbalan. Salinan keputusan Presiden disampaikan oleh Menteri kepada pemegang paten dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak keputusan Presiden diterima, dan pelaksanaan paten oleh pemerintah dicatat dalam daftar umum paten serta diumumkan dalam berita resmi paten. Pengaturan mengenai imbalan untuk pemegang paten. Pelaksanaan paten oleh pemerintah dilakukan dengan pemberian imbalan kepada pemegang paten sebagai kompensasi. Imbalan dibayarkan paling lambat 1 bulan sejak keputusan Presiden. Jika pemegang paten berkeberatan atas jumlah imbalan yang diberikan oleh pemerintah, pemegang paten dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga. Keberatan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah keputusan Presiden. Jika keberatan sebagaimana dimaksud sebelumnya tidak diajukan, pemegang paten dianggap telah setuju dan menerima tentang jumlah dan besarnya imbalan. Proses pemeriksaan gugatan yang diajukan tidak menghentikan pelaksanaan paten oleh pemerintah tersebut. Adapun perbuatan yang dilarang tentang paten tercantum dalam pasal 160 bab 16. Yang pertama, dalam hal paten produk, membuat
menggunakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Dan yang kedua, dalam hal paten proses, menggunakan proses produksi yang diberikan paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam poin 1 tadi. Sanksi atau ketentuan pidana terkait pelanggaran. Sanksi ini tercantum dalam pasal 161 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 160 untuk paten dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 162 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 untuk paten sederhana dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 163 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 atau pasal 162 yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan atau lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 163 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 atau pasal 162 yang mengakibatkan kematian manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 3 miliar 500 juta rupiah. Pasal 164, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen permohonan yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Pasal 165 yang berbunyi, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 161, pasal 162, dan pasal 164 merupakan delik aduan, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Selanjutnya, pasal 166, dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan agar barang hasil pelanggaran paten disita oleh negara untuk dimusnahkan. Selanjutnya, upaya pencegahan terjadinya perbuatan yang dilarang. Ada beberapa upaya pencegahan yang bisa dilakukan untuk mengurangi tindak pelanggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencipta atau penemu karya intelektual di bidang teknologi segera mendaftarkan karya ciptaan atau temuannya sehingga mendapat perlindungan hukum atas karyanya dan dapat terjamin hak kepemilikannya sebagai pemegang paten. Yang kedua, menciptakan teknologi tinggi untuk membatasi perbuatan pelanggaran paten. Yang ketiga, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat untuk takut dan malu menggunakan barang hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, keempat, membudayakan masyarakat untuk cinta Indonesia. Sekian penjelasan dari saya mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah. Jika ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.